Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Movie Kita, channel alur cerita yang membahas film dari berbagai genre. Video kali ini adalah alur cerita dari film action sci-fi Cina yang berjudul The Red Sparrow. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita agar channel ini semakin berkembang. Terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan eksperimen kepada seorang perempuan. Perempuan itu bernama Yina. Orang-orang itu akan memasukkan sebuah chip ke dalam perutnya. Mereka disebut sebagai Guardian Angel. Dan mereka akan menciptakan manusia bionik yang disebut sebagai Phoenix Angel. Sementara itu, di luar sedang terjadi pertempuran sengit. Para Guardian Angel panik karena mereka sedang diserang oleh sekelompok pasukan yang disebut kelompok Ron. Sistem pertahanan lalu diaktifkan untuk menahan kelompok Ron. Keadaan menjadi semakin berbahaya karena beberapa jet tempur juga datang menyerang. Komandan Guardian Angel yang bernama Dimo memerintahkan untuk mengaktifkan senjata super. Beberapa robot juga diturunkan oleh kelompok Ron. Mereka sedang mengincar Phoenix. Guardian Angel harus berpacu dengan waktu agar Phoenix segera lahir karena kelompok Ron berhasil menghancurkan senjata super. Dimo memerintahkan gerbang utama ditutup agar kelompok Ron tidak bisa masuk. Phoenix akhirnya sudah lahir. Dia diberi nama Yini. Sementara kelompok Ron terus merangsek masuk. Yini akan dikirim ke suatu tempat agar tidak diambil oleh kelompok Ron. Kelompok Ron berhasil menghancurkan gerbang, tapi pot yang membawa Yini sudah meluncur. Kelompok Ron masuk dan menyerang para Guardian Angel. Ron hanya bisa bengong saat melihat Phoenix sudah meluncur pergi dari tempat itu. Yini sekarang sudah dewasa, dia menjadi seorang penjual logam cair. Kapten Sebastian melaporkan kepada Ron kalau Phoenix Angel telah berhasil ditemukan. Anak buah Ron lalu menangkap Yini, mereka akan membawanya ke markas. Tapi Yini memiliki kekuatan super, dia melawan dan berhasil kabur dari anak buah Ron. Namun itu cuma bayangan rencananya saja dan realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi. Para ilmuwan Ron akan mengakses chip milik Yini. Mereka mengekstraksi DNA-nya. Ron segera memerintahkan agar sel DNA milik Yini diproduksi massal. DNA yang bisa membuat manusia hidup abadi. Ron lalu mengumumkan ke seluruh kota hasil penemuannya. Kelompok Ron memang sudah lama membuat penelitian untuk menolak penuaan. Tapi selama ini eksperimen mereka selalu gagal. Sebastian bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Chula. Dia adalah asisten Ron. Sebastian berkata kalau Ron ingin bertemu dengannya. Yini akhirnya sadar. Ternyata Dimo juga ditahan di situ. Dimo lalu berkata kepada Yini kalau dia dulu adalah asisten ibunya. Dia lalu memberitahu Yini kalau dulu ibunya mengembangkan apa yang disebut dengan sistem Phoenix untuk menghentikan Ron agar tidak mengendalikan umat manusia. Dimo juga berkata kalau sistem Phoenix yang berada di dalam tubuh Yini mampu memaksimalkan potensi yang tak terbatas. Chula lalu datang dan mematikan Dimo yang ternyata hanya sebuah hologram. Chula memasukkan serum ke dalam tubuh Yini, tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Badan Yini bereaksi. Ternyata tadi Dimo telah mengaktifkan chip yang berada di dalam tubuh Yini, dan Yini tiba-tiba menghilang. Markas Guardian Angel mendapat sinyal kalau Phoenix sudah diaktifkan di markas kelompok Ron. Anak buah Ron sedang mencari Yini, tiba-tiba dia muncul dan menyerang mereka. Yini sekarang benar-benar memiliki kekuatan super. Sebastian dan Chula hanya tercengang melihat kemampuan yang dimiliki oleh Yini. Dia menghajar semua anak buah Ron dan kabur dari tempat itu. Yini telah mengeluarkan banyak energi dan sekarang energinya cuma tersisa 27%. Dia lalu jatuh pingsan. Saat sistemnya sedang melakukan perbaikan, ada beberapa orang yang mendatanginya. Yini sudah sadar, dia sedang berada di markas Guardian Angel. Lalu ada seorang pria yang datang membawakannya makanan. Dia bernama Jiude. Ayahnya dulu juga bekerja dengan Yina. Jiude menjelaskan kepada Yini kalau di tubuhnya ada teknologi nano yang memiliki kemampuan menyembuhkan dan menjadikannya sebagai manusia super. Lalu ada sebuah robot yang datang, dia bernama Migu. Migu adalah robot buatan ibunya untuk menemani Yini mulai kecil. Yini melihat beberapa anggota Guardian Angel yang terluka dan beberapa mayat. Mereka semua terluka dan terbunuh saat berusaha membawa Yini. Jiude lalu berkata kalau Yini adalah satu-satunya harapan bagi mereka. Ron sedang bersama seorang reporter. Dia menjelaskan kalau kelompoknya bukanlah orang-orang jahat dan mereka bertujuan akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dengan cara mereka. Ron memasang chip ke tubuh para penduduk kota. Dia akan melakukan apa yang dia sebut sebagai proses seleksi, yaitu memusnahkan manusia-manusia yang menurut mereka tidak berkualitas. Sementara itu, Chula sedang menciptakan pasukan super dari DNA milik Yini. Di dalam mimpi, Yini bertemu dengan ibunya. Jiude berkata kepada Yini kalau ibunya telah meninggal waktu berusaha melindungi Yini dari kelompok Ron. Salah seorang anggota Guardian Angel melaporkan bahwa mereka membutuhkan banyak logam cair untuk perbaikan mesin. Yini lalu berkata kalau dia tahu di mana bisa mendapatkannya. Yini dan Jiude lalu pergi ke sebuah diskotik. Mereka menemui seorang bos geng yang bernama Quark.
Ini telah memberikan logam cair kepada Quark, tapi Quark berkata kalau uangnya masih belum ada karena masih ada kendala. Dia justru mengancam Yini, dan Yini dengan mudah bisa mengatasinya. Mereka berdua lalu pergi membawa logam cair. Sebastian melaporkan kalau logam cair Quark telah diambil. Dia lalu terkejut saat melihat Ron. Ternyata Ron adalah Miracle, robot yang dulu mereka ciptakan dan dianggap sebagai proyek gagal. Saat itu dia menghabisi Ron dan masuk ke dalam tubuhnya. Sebastian akhirnya sadar kalau selama ini dia bekerja untuk orang yang salah, tapi Ron langsung menghabisinya. Jula berkata kalau pasukan super mereka akan siap dalam 5 hari lagi. Para pasukan Guardian Angel bingung karena Ron telah mulai memproduksi pasukan khususnya. Ini lalu datang mengajak mereka untuk menghancurkan inti Phoenix milik Ron agar dia tidak bisa memproduksi pasukan khusus untuk menaklukkan dunia. Ciude membantu Yini agar bisa mengeluarkan kekuatan tak terbatas miliknya. Pasukan Guardian Angel mempersiapkan semuanya untuk menyerang markas Ron. Yini berlatih dengan sangat keras agar kekuatan yang dimilikinya bisa keluar dengan maksimal. Mereka sudah siap melawan Ron dan pasukannya. Jula berhasil menyempurnakan programnya. Dia membuat Ron menjadi lebih kuat dan pasukan khusus akhirnya diaktifkan. Hari ini adalah hari ulang tahun Yini. Ciude dan yang lain berharap semoga Yini bisa menjadi harapan terakhir bagi mereka. Ternyata ada beberapa orang penyusup di dalam pasukan Guardian Angel. Mereka menyerang Yini. Beruntung Yini dan yang lain berhasil mengatasinya. Para penyusup itu ternyata adalah pasukan khusus yang dibuat Ron dari gen milik Yini. Yini dan para pasukan Guardian Angel akhirnya berangkat ke markas Ron. Mereka diam-diam menyerang para penjaga. Tapi Ron sudah mengetahui kedatangan mereka dan 50.000 pasukan khusus sudah diaktifkan. Ron sedang dikepung oleh Yini dan pasukan Guardian Angel. Dia lalu menawarkan kepada Yini untuk bergabung bersama mereka, tapi Yini menolaknya mentah-mentah. Ron lalu menyerang mereka. Yini dan yang lain bertarung melawan Ron, sementara Ciude akan pergi untuk menghancurkan inti Phoenix. Ron sangat kuat, dia menghabisi pasukan Guardian Angel satu persatu. Dia lalu bertarung melawan Yini. Terjadi pertarungan yang sangat sengit antara dua manusia bionik. Yini berhasil mengalahkan Ron, pasukan Guardian Angel juga berhasil menembaknya. Tapi tiba-tiba Ron berubah menjadi robot laba-laba raksasa. Dia menyerang pasukan Guardian Angel. Yini lalu bertarung melawan laba-laba raksasa. Sementara itu, Ciude berada di dalam ruangan di mana para pasukan khusus sedang disiapkan. Jula sedang memasok energi ke tubuh mereka. Pertarungan sengit terjadi antara Yini dan laba-laba raksasa. Mereka juga bertarung di puncak gedung. Ciude menghentikan Jula agar tidak mengaktifkan semua pasukan khusus. Ciude akhirnya berhasil masuk ke dalam sistem dan membatalkan perintah aktivasi. Yini kewalahan melawan laba-laba raksasa. Dia sedang dalam bahaya karena laba-laba itu siap mengeluarkan kekuatannya. Tiba-tiba Migu melompat dan mengorbankan dirinya untuk melindungi Yini. Yini sangat sedih kehilangan robot yang sudah dia anggap sebagai keluarganya dari kecil. Kesedihan Yini itu membuat sel-sel nano Phoenix yang berada di dalam tubuhnya bereaksi. Yini akhirnya berhasil mengeluarkan kekuatan besar yang berada di dalam dirinya. Dia menjadi Phoenix Angel, manusia super bionik. Yini melangkah maju untuk kembali melawan laba-laba raksasa. Dia tidak bisa mati meskipun kaki laba-laba raksasa itu menusuknya. Yini dengan mudah menahan serangan laba-laba. Sel-sel Phoenix yang berada di dalam tubuhnya langsung bergerak cepat dan masuk ke dalam tubuh laba-laba raksasa. Yini akhirnya mengeluarkan kekuatan api yang sangat dahsyat dan menghancurkan laba-laba raksasa. Yini dan Ciude akhirnya berhasil menggagalkan rencana Ron atau Miracle untuk menguasai dan mengendalikan dunia. Nah, itulah tadi alur cerita dari film action sci-fi Cina yang berjudul The Red Sparrow. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel movie kita untuk alur cerita film berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.